Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunutri Utami, Kepala KB Mardatilah, Jalan Sungai Musi, Kampung Lape, Kecamatan Nangalu, Kota Padang. Karya saya berjudul Aksi STAR untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi di KB Mardatilah. KB Mardatilah terletak tidak jauh dari batang air dan terletak di tengah pemukiman padat penduduk. Sedangkan bangunan Mardatilah merupakan fasilitas umum bekas kantor lurah Kampung Lape. Penduduk di sekitar PAUD pun beragam, baik suku bangsa, agama, kondisi sosial maupun ekonominya. Keragaman latar belakang orang tua menyebabkan perbedaan karakteristik di antara murid-murid yang berbeda juga. Sebagai lembaga KB dengan layanan kelompok bermain, murid KB Mardatilah terdiri dari berbagai usia mulai dari 3 sampai 6. Tidak hanya perbedaan usia, murid-murid pun memiliki perbedaan kondisi fisik, perkembangan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang sudah mandiri, ada yang masih belum bisa berpisah dengan orang tuanya. Bahkan ada beberapa memiliki kebutuhan khusus yang tentunya memerlukan perlakuan dan pembimbingan secara khusus juga. Di antaranya ada yang speech delay dan tunagrahita ringan. Hambatan yang lain, kualifikasi guru yang belum linier dengan berbagai jurusan memungkinkan guru dan memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Tentunya akan berdampak pula pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum Merdeka sangat identik dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru hendaknya mampu memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan beragam perlakuan dan tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Para peserta didik tidak harus menerima pembelajaran di dalam kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, namun bisa dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal. Sejak dari tantangan di atas, maka saya sebagai kepala sekolah terus memikirkan bagaimana caranya agar semua murid bisa terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Mula saya mengajak guru, komite sekolah, dan pihak yayasan untuk mengadakan pertemuan. Selanjutnya saya mensosialisasikan apa itu pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran dengan konsep Merdeka Belajar, di mana semua murid bisa mendapatkan hak belajar dan bermain sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Saya juga meminta kepada semuanya untuk bisa melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam belajar dan proses pembimbingan. Dengan latar belakang pendidikan guru yang berbeda-beda, saya ingin menyatukan persepsi tentang pembelajaran diferensiasi dengan dukungan dari komite sekolah dan juga dari pihak yayasan. Pihak komite diajak bekerja sama dengan tujuan agar mampu menjadi penyambung lidah antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Sedangkan yayasan diajak bekerja sama dalam hal penyediaan fasilitas belajar berupa sarana-prasarana yang nantinya akan digunakan guru untuk menyiapkan lingkungan belajar bagi murid. Saya juga mengajak berdiskusi, kira-kira pendekatan pembelajaran seperti apa yang bisa mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensi tersebut. Dan saya mengenalkan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran berdasarkan proyek, di mana melalui pembelajaran berdasarkan proyek maka memungkinkan semua anak untuk terfasilitasi minat belajarnya. Setelah pertemuan itu selesai, selanjutnya saya bersama guru-guru membentuk komunitas belajar internal
di mana kami setiap Sabtu mempersiapkan perencanaan pembelajaran untuk 1 minggu ke depan. Kami memulai dengan mengidentifikasi karakteristik anak-anak. Yang selanjutnya akan kami bagi dalam kelompok-kelompok belajar berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Di samping itu, kami juga merencanakan penataan lingkungan main yang kondusif agar bisa memfasilitasi kegiatan bermain anak secara berdiferensiasi. Untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam pembimbingan, maka kami kelompokkan dan kami ampuhkan kepada salah seorang guru kami. Selanjutnya, karena guru tersebut memiliki kemampuan terapi secara medis, maka kami juga memberikan terapi kepada anak-anak tersebut. Anak-anak yang akan mendapatkan terapi, dia harus datang lebih awal dari peserta didik yang lainnya. Selain itu, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus juga memiliki perencanaan pembelajaran secara individual. Maka, setiap hari anak-anak mendapatkan stimulasi khusus untuk berlatih berbicara secara individual. Kan anak-anak lainnya akan mengikuti kegiatan sesuai topik dan subtopik yang telah ditentukan bersama guru dengan anak. Guru akan menyediakan beberapa ragam kegiatan main yang nantinya bisa dipilih oleh anak sesuai minat dan kebutuhan belajarnya. Sementara untuk permainan dalam kelas, tersedia berbagai macam APE seperti Lego, puzzle, boneka, permainan masak-masakan, alat tulis. Selanjutnya, untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda, maka kami pun menyediakan berbagai macam kegiatan, di antaranya menonton sesuai topik. Biasanya kita melaksanakan kegiatan menonton bersama pada awal topik. Murid-murid yang memiliki gaya belajar kinestetik, kami sediakan kegiatan seperti kegiatan fisik motorik, menari, berenang, dan cooking class. Kegiatan cooking class akan melibatkan orang tua, baik hal penyediaan alat maupun dalam hal mendampingi anak-anak selama bermain dan belajar di dalamnya. Kegiatan cooking class kita laksanakan 2 kali dalam sebulan setiap hari Kamis. Adapun menu cooking class kita sepakati bersama dengan anak-anak. Kita lebih mengutamakan makanan-makanan dengan kearifan lokal agar di samping anak berkreasi dan bermain, anak juga bisa mengenal budaya mereka melalui makanan tradisional. Kita juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, sehingga berselang-seling dengan kegiatan cooking class, kita mengadakan kegiatan outing keliling kampung. Di samping itu, kita juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kita awali dengan jati diri anak-anak ini lebih mengenal pada budaya yang dia miliki, bagaimana dia bangga sebagai anak Indonesia, bagaimana dia bangga dengan kebudayaan yang dimilikinya. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah mudah karena guru harus mampu menyiapkan berbagai macam kegiatan sekaligus menyiapkan instrumen penilaiannya. Namun bagi peserta didik, penerapan pembelajaran berdiferensi sangat-sangat menguntungkan karena siswa mampu memaksimalkan potensi, karakteristik, minat, dan gaya belajar yang dimilikinya. Selain itu, penerapan pembelajaran berdiferensi juga akan membuat siswa untuk lebih aktif dan lebih semangat karena guru tidak memberikan batasan-batasan dalam kegiatannya, sehingga apa yang dihasilkan akan sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Pembelajaran berdiferensi juga akan membuat siswa semakin giat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, karena mereka akan terjun langsung sesuai dengan apa yang dia minati. Di balik kebebasan tersebut, guru tetap juga harus melakukan kontrol melalui pemberian tugas dan asesmen pada setiap akhir kegiatan. Saya juga terus mendorong guru untuk menambah wawasan, baik melalui platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar internal maupun komunitas belajar Gugus, PKG, dan yang lainnya. Demikianlah aksi setar saya dalam rangka memfasilitasi pembelajaran berdiferensi di KB Mardatilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.